Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI hari Jumat kemarin masih ditutup turun 1% lebih ke harga 4.760. Dari tren atau dari grafik bisa kita lihat saat ini BBNI memang masih bergerak downtrend dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini juga BBNI telah turun di bawah support psikologis di harga 5.000. Jadi saat ini 5.000 sudah berubah menjadi resisten psikologisnya. Sebelumnya memang sempat dua kali BBNI berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi setelah gagal break, BBNI mulai bergerak turun kembali. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing hari Jumat kemarin terlihat masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan selama 2-3 minggu terakhir ini terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi walaupun 2 minggu terakhir ini candle-nya lebih banyak candle merah, asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, memang BBNI masih ada peluang untuk turun menuju support berikutnya yang saat ini berada di sekitar harga 4.700. Di sekitar daerah sini. Dan karena sudah banyak candle merah, saya lihat masih ada potensi untuk rebound dari support ini. Jadi bisa manfaatkan kesempatan ini untuk trading jangka pendek. Tapi ingat, walaupun berhasil rebound, BBNI masih akan atau masih harus menembus resisten di harga 5.000. Selama belum terlihat adanya akumulasi besar, BBNI akan sulit untuk break dari harga 5.000 ini. Jadi apabila teman-teman berhasil membeli di harga bawah, jadikan harga 5.000 untuk target take profit apabila terlihat masih gagal break. Karena selama masih gagal break, BBNI masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan atau minimal bergerak sideways setelah gagal break dari harga 5.000 ini. Karena secara tren BBNI saat ini masih belum bagus karena trennya masih downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Inco hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 4.540. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Inco mulai bergerak sideways. Tapi masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk EMA 50 saat ini di harga 4.700, sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 4.750. Untuk supportnya teman-teman bisa lihat saat ini di harga 4.150. Dan sempat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 4.400, gagal naik. Tapi hari Jumat kemarin candle sudah berhasil naik di atas harga 4.400. Jadi saat ini resisten kuatnya di garis EMA 50 dan 150, walaupun masih ada resisten minor di harga 4.600. Jadi secara tren masih sideways saat ini. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan selama 1 minggu terakhir ini terlihat asing sudah mulai masuk kembali mengakumulasi saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 150 minggu depan. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah di sekitar harga 4.400 atau malah di bawahnya di sekitar support di harga 4.150-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Karena Inco sebelumnya sudah 2 kali berusaha untuk rebound dari support saat menyentuh garis EMA 50 dan 150, bisa teman-teman lihat masih gagal break. Jadi sudah 3 kali berusaha untuk naik di atas garis ini, gagal break dan mulai turun kembali. Jadi apabila minggu depan juga saat menyentuh resisten ini masih gagal break, masih ada potensi untuk balik kembali mengetes support di harga 4.400. Dan apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan
masih terlihat adanya akumulasi dan berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, maka target berikutnya bisa dicapai Inco adalah di resisten di harga 5000. Dan menurut saya Inco juga bisa kita amati dan bisa kita swing trade di sekitar daerah supportnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham TWR. TWR hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1230. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren TWR dalam 2 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways. Karena masih gagal break dari resisten di harga 1250. Jadi setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 1250, gagal break, turun, tapi masih bertahan di atas support di EMA 50. Dan garis EMA 50 ini teman-teman bisa lihat selalu bisa menahan penurunan dari saham TWR. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 50, berhasil rebound. Saat gagal break dari resisten, turun kembali mengetes garis EMA 50 dan masih bisa rebound. Jadi garis EMA 50 saat ini merupakan support yang sangat kuat untuk saham TWR. Untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 1190. Sedangkan untuk support yang sebelumnya di harga 1200. Jadi resisten di harga 1200 atau di garis EMA 50, sedangkan resisten di harga 1250. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini malah disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham TWR. Jadi dari data yang kita dapat, karena hari Jumat kemarin gagal break dari harga 1250, kita bisa tunggu di sekitar harga 1190 sampai 1200 untuk best buy-nya. Karena support ini beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham TWR. Jadi karena saat ini berada di tengah-tengah, sebaiknya jangan paksain entry dulu. Kita sebaiknya tunggu di support atau tunggu dia terkonfirmasi break dari garis resisten harga 1250 baru kita ikutan entry. Dan secara tren untuk jangka menengah TWR masih oke. Karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk resisten juga sebelumnya bisa kita lihat masih gagal break beberapa kali dari harga 1250. Jadi memang resisten ini lumayan kuat untuk saham TWR. Jadi sebaiknya kita tunggu di support, pada saat rebound baru kita entry untuk lebih aman dan supaya profit kita lebih banyak. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. INKP hari Jumat kemarin naik 0,98% ke harga 7.725. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini INKP bergerak sideways dan masih berusaha untuk naik kembali di atas harga 8.000 yang merupakan support sebelumnya. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah harga 8.000, tapi setiap kali mau berusaha naik di atas harga 8.000 kembali, INKP masih gagal naik di atas harga 8.000. Setelah itu masih bergerak sideways. Sedangkan untuk support berikutnya di harga 7.000. Di sekitar daerah sini. Dan memang secara tren INKP masih kurang oke karena masih bergerak downtrend. Dan untuk garis EMA 50-nya saat ini berada tepat di harga 9.000. Sedangkan untuk garis EMA 150 sudah turun di bawah harga 10.000, saat ini berada di sekitar harga 9.875. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga dalam 1 minggu terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat INKP minggu depan hari Senin depan masih ada potensi untuk berusaha naik di atas harga 8.000. Apabila teman-teman mau lebih amannya, tunggu INKP berhasil naik di atas harga 8.000 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil naik, ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 50. Jadi bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Jadi apabila minggu depan kita lihat INKP masih gagal break atau gagal naik di atas harga 8.000, sebaiknya kita tunggu di sekitar harga 7.000 untuk entry-nya. Jadi karena saat ini berada dekat dengan resisten, saya lebih menyarankan untuk wait and see dulu. Karena memang secara tren saat ini saham INKP masih downtrend. Apabila kita paksain untuk entry, bisa saja masih terus bergerak turun. Contohnya posisi sini berusaha untuk naik di atas harga 9.000, gagal break. Apabila kita entry mulai turun di support, berusaha naik kembali gagal, saat ini masih bergerak turun. Karena memang trennya downtrend.
Jadi walaupun ada satu candle hijau atau dua candle hijau, bukan berarti saham tersebut akan mulai reversal trend. Karena selama masih gagal break dari resisten, sebuah saham downtrend akan terus bergerak turun. Jadi walaupun kita beli saham downtrend pun sebaiknya hanya trading jangka pendek dan kita tunggu di sekitar support baru kita entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.